cacat permanen, apakah itu termasuk qadar atau ketetapan yang tidak bisa dirubah, atau kodok yang bisa dirubah seiring dengan adanya campur tangan. Sebab bisa jadi dia menjadi difabel atau cacat dikarenakan kesalahan dari orang tua ketika melakukan proses pembuahan atau hubungan biologis yang tidak sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Islam atau Al-Quran. Atau memang ada kesengajaan desain penciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan pelajaran bagi manusia agar menggunakan akal pikirannya. Ya, jadi kalau kita baca tentang istilah takdir yang 5 kali saja disebutkan di dalam Al-Quran, maka takdir, qadar, itu adalah ketetapan yang paling ujung, yang paling awal dalam bentuk sunatullah. Bahwa ada hukum sebab akibat. Kalau disebabkan oleh hal yang begini-begini, ya akibatnya akan begini. Kalau sebabnya begitu-begitu, maka akan begitu. Kemudian ada aksi-reaksi. Sesuatu yang diberikan aksi akan memunculkan reaksi, kemudian ada keseimbangan. Jadi sunatullah bekerja secara itu. Maka terkait dengan seorang bayi yang dilahirkan dalam kondisi baik itu tidak normal, ada cacat, atau bahkan jenius, atau apapun, itu memang sebagai bagian dari proses yang berada di dalam sunatullah. Maka tadi sebetulnya sudah digambarkan, misalnya nih, ada seorang ibu hamil, kemudian dia mengkonsumsi misalnya hal-hal yang tidak baik, mungkin minum minuman keras, merokok, atau narkoba, atau minum obat-obat tertentu yang menyebabkan pembelahan dan pembentukan janin di dalam rahim itu bermasalah, yaitu tentu akan menghasilkan takdir yang ya terjadi gitu ya. Mungkin akan mengalami kelainan-kelainan tertentu. Jadi sesungguhnya itu adalah bagian dari proses yang kalau klasifikasinya dari apa yang kita kaji itu bagian dari kodok yang diputuskan oleh Allah. Tetapi bagi yang lahir ini itu menjadi sebuah takdir. Jadi setiap qadar ditambah kodok menjadi takdir, hasil akhir sesaat ya, limit waktu pada saat itu. Misalnya sekarang. Maka kalau kita memandangnya dalam sudut pandang, misalnya saya terlahir sebagai laki-laki, yaitu adalah takdir saya. Tetapi takdir saya ini kan disebabkan oleh qadar dan kodok sebelumnya, gitu ya. Jadi tidak bisa terlepas. Karena itu kita diperintahkan banyak itu ayatnya untuk misalnya janganlah menghasilkan generasi yang lebih buruk dari kita, gitu ya. Hendaklah kita takut terhadap Allah untuk melahirkan, menghasilkan generasi-generasi yang lemah ke masa depan dan seterusnya. Jadi itu adalah bagian dari proses munculnya takdir.